Kalau kalian udah nonton setup tour gue yang kemarin, harusnya kalian lihat gue tuh pakai kursi gaming warna kuning yang nggak ada mereknya. Dan ternyata setelah gue hampir 1 tahun pakai, gue mulai merasakan back pain. Karena gue sehari itu bisa sampai 12 jam gitu duduk di atas kursi. Dan akhirnya gue memutuskan buat ganti kursi yang harganya 5 kali lipatnya. Hai guys, gue Riko. Jadi itu video ketiga yang gue tag Geblek emang. Jadi gue tuh video pertama udah nge-tag kayaknya kurang memuaskan gitu. Terus video kedua malah ngeblur. Well, jadi semoga video ketiga ini fix lah. Nah, jadi kayak di bagian pertama yang kalian lihat di videonya tuh gue udah beli kursi baru. Karena yang kalian perlu tahu, gue tuh duduk di kursi itu sehari bisa sampai 12 jam. Ya, gue kerja, WFH, tapi hiburan gue juga main game gitu, ataupun nonton. Jadi, ya mostly gue habisin di sini. Gue pikir pada akhirnya kursi harus jadi investasi yang lumayan besar gitu, yang lumayan diperhatikan lah. Apakah cuma gimmick doang gitu, kursi yang kayak hampir 10 juta gini gitu. Jadi di sini gue akan coba kasih positif dan negatifnya. Nah, yang pertama gue akan kasih positifnya dulu ya. Setelah gue 3 bulan pakai, gue nggak tahu apakah ini sugesti atau bukan, tapi back pain gue hilang gitu. Jadi kalau kalian emang udah lama duduk di kursi, pegel mah pasti, itu wajar gitu. Tapi yang namanya back pain itu tuh bukan cuma pegel. Kalian tuh duduk, tapi rasanya tuh nggak kuat aja gitu buat duduk lama. Nggak enak aja gitu. Nah, pengennya tuh rebahan atau berdiri gitu. Dan ternyata ini back pain gue hilang. Mungkin yang paling gue sadarin adalah kursi ini tuh bisa tegak 90 derajat. Kalau kalian ngelihat kursi yang biasa, kadang tuh dia nggak nyampe 90 derajat. Dia tuh agak mundur dikit gitu. Dan itu ternyata bikin posisi duduk kita tuh jadi nggak nyaman. Apalagi ketika duduk tuh dia agak wobble. Kalau kursi itu dia, yang pertama kali gue rasain adalah dia tuh kokoh banget gitu. Jadi posisi kerja tuh bakal nyaman banget. Nah, kursi ini juga tuh dia bahannya kalian jangan ekspektasikan empuk kayak sofa atau kayak kursi gaming yang lainnya gitu. Mungkin kursi gaming yang lain justru lebih empuk daripada ini gitu. Gue waktu awal megang atau duduk, kok kayak gini feel-nya gitu. Tapi setelah dipakai lama ternyata kursi yang terlalu empuk tuh nggak enak gitu. Bayangin kalian duduk di sofa nih berjam-jam, tapi untuk kerja nih, posisi kerja bukan posisi santai. Kalian tuh justru butuh kursi yang lebih kokoh gitu, yang lebih padat. Nah, kursi itu diperuntukin buat itu gitu. Terus ya kalau build quality yang lainnya kayak rodanya, terus tempat kita duduknya emang kerasa solid banget, nggak goyang-goyang, nggak goyang kiri kanan, nggak goyang depan belakang gitu. Jadi ya itulah build quality-nya ternyata nggak ngebohongin dengan harga segini. Dan pastinya paling gue seneng itu kan bantalnya nih. Buat lumban supportnya, dia tuh terbuat dari memory foam. Kalau kalian tahu tuh squishy, jadi dia tuh ngebentuk badan kita. Jadi nggak ngelawan badan kita, tapi benar-benar ngebentuk badan kita buat fit ke kursinya. Tapi ini mungkin sedikit catatan buat kalian yang nggak di ruangan ber-AC gitu. Mungkin punggung kalian akan ada momen cukup panas dan keringetan gitu. Dan untuk ini bantal di lehernya juga sama dari memory foam, tapi gue pribadi nggak pakai karena nggak tahu ya. Kalau gue pakai itu justru leher gue jadi agak ke depan gitu. Punggung gue jadi nggak full nempel ke belakang, jadi malah nggak nyaman. Tapi ini enak banget kalau gue pakai sambil tiduran gitu. Nah, ngomongin soal tiduran, di kursi ini tuh nggak usah takut kalian buat mundurin sampai hampir 180 derajat. Karena di kursi gue yang lama mungkin terlalu jomplang kali ya, karena gue di situ pakai kursi 1 jutaan yang sebelumnya. Gue tuh sempat hampir jatuh gitu. Nah, kalau di kursi ini bener-bener kokoh, bener-bener gue tuh sampai bahkan pernah nyobain ngetes tidur semalaman di kursi ini gitu. Well, tetap aja ya, tidur di ranjang itu lebih enak. Cuman gue bisa gitu tidur di sini tanpa harus takut jatuh gitu. Kalau misalkan kalian buat nyantai sambil main game, atau tidur siang gitu, itu udah bisa banget. Dan yang pastinya armrest gitu. Ini yang buat gue penting banget buat kerja. Jadi dia tuh bisa ke atas bawah, terus kiri kanan, kayak dideketin dijauhin, terus bisa rotation juga. Sama yang pastinya depan belakang gitu. Ini bisa banget buat nyesuaiin tangan kalian kayak gimana gitu. Dan paling yang terakhir dari positifnya tuh kursi ini kalau ditinggiin dia cukup tinggi ternyata gitu. Karena kalau misalkan kita lihat meja-meja kerja sekarang tuh dia lumayan tinggi, dan kursi gue yang lama tuh tangan gue agak kayak gini nih, agak naik gitu. Jadi nggak nyaman. Kalau kursi ini tuh bahkan gue bisa kayak gini gitu kalau emang dia di posisinya paling tinggi. Walaupun gue jarang pakai posisi itu gitu. Jadi gue sangat mengapresiasi buat tinggi kursi ini gitu.
Jadi bikin kita punya pilihan lah, mau rendah banget atau tinggi banget gitu. Karena pas yang momen tinggi-tingginya tuh, kaki gue sampai agak nggak napak gitu ke sini kan, berarti kan itu lumayan tinggi gitu. Nah, tadi positif, sekarang negatifnya. Negatifnya tuh kursi ini sebenarnya nggak terlalu mayor sih. Karena gue tadi sempat bilang di awal kalau kursi ini tuh agak keras. Kalau kalian cobain tidurin tanpa bantal, mungkin kepala kalian tuh jadi agak nggak sakit sih, cuman nggak enak aja gitu. Beda kan kalau misalkan kalian tidur di sofa gitu. Ya kalau misalkan emang benar-benar kalian pengen tiduran, gue saranin pakai bantal yang dia kasih ataupun pakai bantal tambahan, itu bisa ngebantu gitu. Dan negatif yang kedua, ini juga nggak terlalu mayor. Ini mungkin cuma gue yang ngalamin, gue nggak tahu. Jadi kalau kaki gue full ngangkat, kan gue suka tuh kalau duduk bersila ataupun sambil kaki gue ke atas gitu, kursi itu suka muter sendiri. Mungkin ini juga sebagian dari positifnya, karena si engselnya itu sangat-sangat seamless gitu. Jadinya tuh dia kadang muter sendiri, mungkin karena posisi kamar gue yang agak miring kah, gue nggak tahu apa gitu. Tapi itu juga bukan jadi big problem. Dan mungkin yang terakhir, kalian kalau mau duduk sila, bagian ini yang pinggiran ininya tuh agak ngeganggu. Mungkin agak sakit gitu ke kaki. Mungkin karena di kursi gue yang lama tuh gue terbiasa, kursi gue yang lamanya tuh dia datar. Jadi kalau gua sila tuh nggak akan sakit, nggak ada yang ngeganjel gitu. Karena si kursi gua kan ini yang versi Omega, dia tuh ada lebihnya ke atas gitu. Jadi dia bisa bikin kaki agak sakit kalau terlalu lama sila. Beda kalau misalkan kalian pengen beli kursi yang Titan, itu tuh dia lebih datar gitu. Jadi sebenarnya minor sih gitu. Jadi bisa dipertimbangin. Dan ya mungkin kayak gitu aja sih review singkat dari gua. Karena itu yang sebenarnya gua rasain. Gua jujur bener-bener nyaman. Karena sebelumnya tuh gue juga sempat pengen nyobain beli kursi yang kantor gitu ya, kayak Ergo Human, cuman jadinya kesini. Jadi kalau misalkan kalian pengen ada pertanyaan terkait kursi ini, penasaran banget, gue akan coba jawab sejujur mungkin gitu. Kalau ada negatif, gue akan jawab negatifnya, yang positif gue akan jawab positifnya. Karena biar kalian pun nggak waste money gitu. Udah beli ini mahal-mahal kok nggak cocok. Itu ya dari gue, semoga bermanfaat.